Shalom dan selamat pagi Bapak Saudara. Kembali lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Kami berharap Ibu Bapak Saudara adalah keadaan yang sehat di pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian dari bacaan harian Gereja Toraja, yakni dari Kitab Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-30. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama meminta pertolongan daripada Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu di pagi hari ini, hari baru, sukacita baru, kekuatan baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami menjalani aktivitas hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu supaya menjadi kekuatan bagi kami menjalani aktivitas kami di hari ini. Beri kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab
semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari renungan kita ini diberikan judul Jangan Menyerah, Tuhan beserta kita. Jangan menyerah, Tuhan beserta kita. Hidup sebagai orang percaya tidaklah mudah, karena tantangan demi tantangan akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu bagaimana menghadapi tekanan-tekanan yang dapat menggoyahkan iman kita? Ibu bapak saudara, Paulus menyampaikan nasihatnya agar sebagai anak-anak Allah tetap memiliki pengharapan dalam menghadapi penderitaan apapun, sebab pada akhirnya kemuliaan akan diterima oleh mereka yang tetap berharap kepada Tuhan. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidaklah dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pengharapan akan kemuliaan Allah memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya untuk menampilkan semangat hidup yang tidak takluk kepada setiap persoalan hidup yang sementara atau yang sedang mendera, melainkan akan kuat, bahkan akan keluar menjadi orang yang merdeka karena mengalahkan hal-hal yang dapat membuatnya menderita. Paulus sadar bahwa semua makhluk akan merasakan derita karena dosa. Bahkan karena dosa, hubungan Allah dan sesama serta alam menjadi rusak. Itulah sebabnya manusia mengeluh betapa beratnya hidup di dunia ini. Paulus mengibaratkan keluhan manusia itu seperti seorang ibu yang menghadapi sakit bersalin. Walaupun demikian, orang percaya mesti yakin bahwa dalam dirinya berdiam Roh Kudus yang akan memberinya kekuatan dalam kelemahannya. Ibu bapak saudara, lalu bagaimana dengan kita? Sudah pasti bahwa dalam menjalani hidup keseharian kita akan banyak persoalan dan tantangan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam pergumulan. Terlebih kehidupan beriman kita. Walaupun demikian, janganlah khawatir, karena dalam diri kita berdiam Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita untuk tetap kuat dan percaya bahwa anak-anak Tuhan akan selalu mendapat perlindungan dari Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyapa kami, menegur kami, mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan tentu dalam keseharian kami hari lepas hari akan banyak tantangan yang kami akan hadapi. Penderitaan demi penderitaan akan kami lalui, tetapi Roh Kudus-Mu berdiam dalam diri kami
sebagai orang percaya. Akan terus menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami, agar kami kuat dan mampu menjalani hari-hari kami bersama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa bersama untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan. Tuhan berikan hikmat, kemampuan dalam melaksanakan setiap tanggung jawab. Jemaat Tuhan di dalam pendidikan, Tuhan berikan kepandaian, berkati proses belajar mengajar supaya dapat berjalan dengan baik, dan kelak ilmu yang didapat boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan beri kesembuhan melalui berbagai cara Tuhan pakai menjadi saluran kesembuhan. Ya Bapa dalam sorga, berkati pemerintah kami, negara kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, khususnya di daerah kami, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Kiranya pemerintah kami boleh melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ini adalah doa kami ya Tuhan, kami siap menjalani hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, tuntun kami, pelihara kami. Inilah doa kami yang kami hanya dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah Ibu Bapak Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa tanggal 21 Desember 2021. Tetap kita jaga kesehatan kita, patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.